Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah dan ampunan ini. Kawan-kawan sekalian, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, artinya bulan yang penuh ampunan. Seorang hamba haruslah terus membuka di pintu dirinya untuk datang kepada Allah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pula kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Amal yang baik sekecil apapun insya Allah sangat berguna bagi kita, baik di masa kita hidup di dunia maupun kelak ketika kita akan kembali ke haribannya. Karena Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali melupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ada satu cerita dikenal dengan Ashabur Rahim. Ashabur Rahim adalah cerita 3 orang pemuda yang pergi ke sebuah daerah pegunungan, kemudian memilih untuk istirahat di tengah-tengah pegunungan tersebut. Saat itu melihat ada sebuah tempat yang layak, yang cocok untuk mereka beristirahat, semacam gua. Ketiga orang ini memilih tempat tersebut untuk beristirahat. Tapi kemudian karena ada perubahan cuaca, hujan yang keras, cuaca berubah, kemudian terjadi suatu peristiwa yang tidak mereka inginkan dan tidak mereka perhitungkan tentunya, yaitu di mana kemudian gua itu tertimbun oleh sebuah batu besar sehingga mereka bertiga terkurung pada tempat itu. Artinya mereka tidak bisa keluar. Sementara tenaga mereka bertiga tidak mungkin untuk mendorong batu yang menghalangi tempat masuk atau keluar dari gua itu. Ketiga pemuda ini tentu tidak punya pilihan lain kecuali dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Pertolongan kepada Allah agar mereka diberikan kesempatan untuk keluar dari gua tersebut, karena orang-orang yang mereka cintai tentu pasti akan gelisah dan sedih menanti berita tentang mereka. Ketika mereka berdoa kepada Allah, satu di antara mereka mengatakan, bagaimana jika kita semua ini bertawasul? Yakni artinya berdoa, doa tawasul. Tawasul di sini artinya berperantara. Meminta kepada Allah dengan sebuah perantara. Seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah tawasul dengan banyak hal tentunya. Tawasul itu bisa dengan banyak hal. Salah satu contohnya adalah bertawasul dengan amal-amal kebaikan. Tadi kita sudah singgung di awal, kita berbuat kebaikan. Kebaikan kita tidak mungkin hilang begitu saja seperti debu berterbangan, tidak. Kalau seseorang itu ikhlas karena Allah, kalau seseorang itu berbuat dengan cara yang benar, yang baik, pasti berguna bagi kehidupan kita maupun di kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Ketiga orang ini kemudian sepakat untuk berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal-amal mereka. Satu di antara mengatakan, mari kita pikirkan perbuatan baik apa yang pernah kita kerjakan selama hidup ini. Jadi kalau pemirsa, kawan-kawan Kanal 3, kalau ada pertanyaan amal baik apa yang engkau masih ingat, yang pernah engkau kerjakan, kita harus ingat, apakah ada satu amal baik yang kita anggap itu sebuah kebaikan, yang kita kerjakan dengan ketulusan, yang kita kerjakan dengan segala macam energi yang kita punya dalam batin kita, dalam pikiran kita, dari iman kita. Sehingga amal itu penuh dengan kualitas. Karena ini sesungguhnya amat berguna bagi kita. Dan kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghilangkan kebaikan kita sedemikian. Tidak pernah ada satupun yang terlewat bagi Allah. Maka salah satu pemuda itu kemudian mengingat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
dahulu pernah ada satu orang bekerja kepadaku. Seorang pegawai yang bekerja kepadaku, dan pegawai tersebut menitipkan semacam kantong gabah atau kantong sebuah biji-bijian begitulah. Dan biji-bijian itu kemudian ditinggal kepada tuannya, dan seorang ini adalah tuannya. Kemudian si pegawai ini pergi menitipkan barang tersebut, kemudian dia pergi. Berlalu hari, berlalu waktu, si pemilik barang ini tidak kunjung kembali. Sementara yang dititipkan pun bingung apa harus diperbuat dengan barang titipan ini. Akhirnya dia berpikir, daripada barang ini rusak, daripada biji-bijian ini, pada benih-benih ini rusak, bagaimana kiranya kalau benih-benih ditanam saja? Bukankah kalau ditanam dan tumbuh itu lebih baik ketimbang disimpan nanti kemudian menjadi rusak dan akhirnya menjadi sampah? Lalu si tuan ini dengan keikhlasannya dia mengatakan, ya Allah, akhirnya aku tanamlah benih-benih itu. Aku tanam dengan keikhlasanku, dengan kesungguhanku, semata-mata ridho, mencari ridho Engkau ya Allah. Kemudian benih itu berubah menjadi tumbuhan, menjadi padi, menjadi tumbuhan yang siap untuk dipanen. Toh demikian si pemilik barang tidak kunjung datang, karena kepergiannya rupanya memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya benih tersebut sudah menjadi padi, dan padi itu sudah dipanen. Sementara si tuan menunggu lagi pegawainya tidak juga kunjung datang. Lalu padi ini mau dikemanakan? Mau disimpan, takut hancur, takut dimakan oleh binatang. Lalu dia jualah padi itu. Dengan hasil uang penjualan padi dia berikan seekor sapi, seekor kerbau, seekor ternak. Ketika uang itu sudah menjadi seekor ternak, datanglah si pemilik gabah atau si pemilik biji-bijian ini datang pada tuannya dengan hendak ingin mengambil barang titipannya. Tentu barang titipan yang sudah dititipkan dahulu sudah sekian waktu sudah berubah sekarang menjadi seekor sapi atau seekor ternak. Lalu aku lanjutnya kata majikan ini memberikan sapi itu kepada pegawaiku. Pegawai itu terheran-heran, bukankah aku titipkan adalah gabah, kenapa engkau berikan aku sapi yang harganya berlipat-lipat, berpuluh-puluh lipat dari barangku yang hanya sekantong itu. Lalu si majikan menceritakan bahwa kejadiannya seperti ini dan seperti ini. Ketika engkau titipkan biji-bijian tersebut, aku takut akan rusak karena waktumu tidak kunjung datang. Aku tanam. Ketika aku tanam, engkau pun tidak kunjung datang. Akhirnya dia berbuah dan aku panen. Ketika itu aku simpan panen itu. Engkau juga tidak kunjung datang. Akhirnya aku jual. Karena engkau tidak kunjung jarang, akhirnya uang itu aku belikan kerbau. Lalu sekarang kerbau, uangmu sudah, benihmu sudah menjadi kerbau. Betapa bahagia dan girangnya si pegawai ini melihat kejujuran si tuannya. Dia mencium tangan tuannya dan meneteskan air mata bahwa ternyata benihnya sudah berlipat-lipat menjadi sebuah barang. Ketika orang ini bertawasul kepada Allah dengan amal baik ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menggeser batu yang menutupi gua tersebut. Digeserlah batu tersebut. Sudah mulai cahaya masuk ke dalam gua itu. Tetapi mereka tidak bisa juga keluar karena lubang itu belum cukup untuk ukuran badan manusia, masih terlalu kecil. Karena doa tersebut bergeserlah batu tersebut. Akhirnya yang kedua, dari 3 orang ini, yang kedua pun berdoa juga sama Allah. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan perantara amalku. Karena aku dahulu pernah memiliki keluarga dan orang tua yang kelaparan. Dan sementara aku pergi mencari nafkah. Perjalananku yang panjang, akhirnya aku mendapatkan rezeki. Tapi rezekiku itu tidaklah cukup untuk mengenyangkan orang-orang di rumahku. Karena di rumah itu ada ayahku yang sudah tua, ada ibuku yang sudah tua, ada istriku, ada anak-anakku. Apa yang aku dapatkan cuma sepotong roti. Sepotong roti tidak mungkin bisa mengenyangkan orang-orang yang ada dalam perut, dalam rumahku itu. Akhirnya, karena satu dan lain hal pertimbangkan, aku pulang ke rumah, aku berikan roti ini kepada kedua ayah ibuku yang sudah tua.
Aku memilih ayah ibuku ketimbang istri dan anak-anakku. Aku dahulukan mereka. Biarkan aku lapar, biarkan istriku dan anakku lapar, asal kedua orang tuaku yang membesarkan aku dan kondisi mereka yang tua renta yang sudah lemah lebih berhak untuk memakan sepotong roti yang tidak ada artinya ini. Maka aku berikan itu ya Allah kepada kedua orang tuaku, semata-mata karena mencari ridho-Mu ya Allah. Kalau memang itu adalah amal perbuatan baikku di sisimu dan tercatat sebagai amal yang baik, bukakanlah pintu gua itu, agar pintu itu semakin terbuka agar kami bisa keluar. Lalu tiba-tiba pintu gua, batu yang sudah mulai terbuka sedikit bergeser lagi, semakin lebar lagi karena perbuatan baik dari orang yang kedua yang disebutkan dalam doa itu. Betapa luar biasanya amal-amal itu bisa menyelamatkan mereka. Sedikit demi sedikit pintu atau batu yang menutupi gua itu mulai sedikit terbuka. Tapi belum cukup juga ukuran badan mereka, postur mereka untuk melewati lubang yang hampir saja mereka bisa keluar. Tibalah giliran dari pemuda ketiga. Pemuda kita berpikir, perbuatan baik apa? Rasanya aku tidak memiliki perbuatan baik seperti orang yang pertama. Rasanya aku tidak pernah punya perbuatan baik seperti orang yang kedua. Aku ingat-ingat tidak ada satu perbuatan baikku seperti engkau berdua. Tapi aku ingat ada satu perkara. Aku tidak tahu apakah perkara ini baik. Tapi aku akan meminta sama Allah. Lalu orang itu mulai mengangkat tangannya. Mulai berdoa kepada Allah. Dan menyebut perbuatan baiknya itu. Yang dia anggap adalah baik. Dia minta sama Allah. Ya Allah, pada saat itu aku menyukai seorang wanita. Dan wanita itu adalah masih dari keluargaku sendiri. Masih putri dari pamannya. Wanita cantik yang aku goda. Aku ajak untuk berbuat maksiat dengan perempuan ini. Lalu perempuan itu kemudian aku bujuk perempuan itu dengan harta agar dia mau. Aku bujuk dengan berbagai macam cara agar ia mau melayaniku. Dengan segala upaya aku dapat harta, aku berikan kepadanya. Aku dapat sesuatu, aku berikan kepadanya agar ia mau melayaniku. Sampai pada waktunya tiba, perempuan itu kemudian mempersilahkan aku masuk ke kamarnya dan tidak ada lagi dalam kamar itu kecuali aku dan wanita itu. Ketika aku sudah berhadapan hanya satu langkah saja darinya, di mana nafsu setanku sudah terus mempengaruhi diriku. Kemudian wanita itu berkata kepadaku, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah." Serentak aku kaget dengan ucapan itu. Lalu aku berpikir, aku tinggalkan perempuan itu. Sekian dinar uang yang aku berikan, sekian harta yang aku berikan, aku tinggal di hadapan perempuan itu. Aku lebih memilih untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Aku tinggalkan kelezatan, syahwat, gambaran yang setan pengaruhi terhadap diriku untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi aku memilih untuk mengharapkan ridho-Mu. Aku tinggal kesempatan itu, padahal kesempatan itu sudah di depan mata. Aku tidak tahu ya Allah, apakah ini sebuah perbuatan baik dengan aku meninggalkan perbuatan buruk di hadapanku. Ketika orang itu menangis berdoa kepada Allah dengan menyebut amalnya ini, tiba-tiba pintu gua itu terbuka semuanya. Betapa kagetnya mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari gua ini atas doa-doa ketiganya yang masing-masing memiliki amal perbuatan. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah cerita menunjukkan, pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan amal baik kita. Walaupun sedikit, bisa jadi kita tidak menganggapnya sebuah kebaikan. Bisa jadi kita tidak menganggapnya sebuah sesuatu yang istimewa. Tapi di sisi Allah, dia adalah sesuatu yang istimewa. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan walaupun sedikit saja. Semoga dengan cerita ini bisa kita ambil petik hikmahnya. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak amal-amal kebaikan. Sedikit apapun kita kerjakan. Demikian yang bisa saya berbagi pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.